Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Daud berkata, dikatakan bahwa hanya pada Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kita lihat juga situasi yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja ternyata. Ya, kerajaannya itu sedang tergoncang, pemerintahannya sedang tergoncang karena anaknya memberontak, ya, dan anaknya Absalom pengen, ya, Bapak Ibu Saudaraku, mengambil kerajaan itu dari Daud. Dan keluarganya pun sebetulnya sedang tidak baik-baik saja karena ini kalau pemerkosaan ini masih berdekatan dengan Absalom memberontak, itu kalau kita baca ceritanya. Ya. Waktu Tamar diperkosa oleh Amnon, itu kemudian Absalom mengejar si Amnon. Itu masih berdekatan dia dengan memberontak kepada Daud ayah. Jadi ini situasi yang Daud hadapi, Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya tidak baik sebetulnya. Sebetulnya secara manusia tidak bisa membuat dia tenang. Tidak bisa membuat dia tenang karena kerajaannya pun sedang was-was. Ya, ada orang yang memberontak, dan yang memberontak itu Bapak Ibu Saudaraku malah lebih susah lagi karena anak sendiri. Ya, kalau orang lain yang memberontak, ya mungkin dia hanya perlu atur strategi, perang ayo. Tapi ini anaknya yang memberontak, mau dilawan, mau diperangi anak sendiri. Ya, tapi kalau tidak dilawan, kalau dibiarkan, kerajaan tidak menjadi aman. Dan masalah lainnya Bapak Saudaraku, yaitu di keluarga pun sebetulnya sedang ada aib itu. Ya, anaknya perempuan sedang diperkosa, dan itu sebetulnya aib memalukan. Diperkosa oleh saudara tirinya. Kalau tadi orang luar lagi yang memperkosa, mungkin ya itu justru masih bisa di apa lah ya? Mau dibunuh pun dikejar, yang memperkosa masih bisa, tapi yang memperkosa juga adalah masih saudara tiri. Nah, inilah situasi yang sedang dihadapi Daud, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa situasinya pun sebetulnya tidak secara manusia tidak mungkin dia bisa tenang. Tetapi luar biasanya bahwa Daud berkata, pada Allah aku tenang, dekat kepada Allah aku tenang. Daud memang Bapak Ibu Saudaraku terkenal dengan seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, bahkan banyak mazmur ya dia nyanyikan, ciptakan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, memang nyanyian pujian yang dia naikkan memang luar biasa, mengundang hadirat Tuhan. Itu kita bisa lihat Bapak Ibu Saudaraku pada waktu Saul, ya. Pada waktu Saul sedang dihinggapi roh jahat, kalau kita baca ceritanya. Saul dihinggapi roh jahat, maka dipanggil Daud, kemudian dia memainkan kecapinya, itu kemudian roh jahat itu pergi meninggalkan Saul. Berarti waktu dia memainkan kecapi, waktu dia mainkan musik dan bernyanyi bagi Tuhan, sungguh-sungguh luar biasa memang hadirat Tuhan turun. Nah, maka Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang kita pelajari, bahwa ternyata dalam hidup kita seperti Daud ini, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Amin. Hanya pada Tuhan saja kita bisa tenang. Jadi bukan pada kekuatan kita bisa merasa tenang. Bukan pada harta benda yang kita punya kemudian kita merasa tenang dan merasa aman. Dan bukan juga pada situasi kondisi yang sedang kita hadapi baru kita bisa merasa tenang dan aman. Oh, kalau situasi kondisi yang kita hadapi baik, baru kita merasa tenang, baru kita merasa aman. Tetapi kita belajar sebagai orang percaya dari Mazmur ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ternyata waktu kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat pada Tuhan, itulah yang memberi kita ketenangan. Itulah yang memberi kita ketenangan. Sehingga persoalan boleh ada, ya, masalah boleh ada, situasi boleh sedang tidak baik, tetapi kalau kita dekat dengan Allah, maka kita merasa tenang. Kita merasa tenang, kita merasa aman kalau kita dekat kepada Tuhan. Sebab hanya di dekat Tuhan kita memang merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara,